Kan orang ini gampang dibully, maka kita akan victim blaming. Kita akan menyalahkan si korban. Kamu gini sih, jadi kamu gampang dibully, ya nggak sih Mbak? Hai, selamat pagi, selamat malam, selamat sore pendengar podcast Imbas Bercerita. Kembali lagi dengan kami, sekarang hostnya beda. Hari ini saya sama seseorang yang keren banget menurut saya. Nanti kita kenal dulu. Ini podcast kedua kita sama Mbak Ratu Fitri. Bener ya Mbak Ratu ya? Betul Mbak Diva. Sama Mbak Ratu Fitri. Kenalan dulu Mbak Ratu. Mbak Ratu sekarang ngapain di mana gitu? Aku saat ini sudah hampir tahun ketiga untuk berjalan sebagai field officer di Project Create, Create atau Creative Youth for Tolerance, di mana proyek kami itu mengedukasi toleransi dan pluralisme kepada siswa SMA, guru dan juga orang tua. Oh, jadi fokusnya di 3 lingkup itu ya Mbak ya? Betul. Oke, pas banget nih. Kita hari ini tuh mau bahas tentang cyberbullying sebetulnya. Kalau bullying terlalu luas ya. Kebetulan yayasan kami tuh fokusnya ke SDM Mbak, sumber daya masyarakat. Kita itu pengennya nge-growing up orang-orang tapi di luar sektor formal seperti itu Mbak. Jadi, nah salah satu case yang sering kita alami tuh bullying Mbak sebetulnya. Apalagi sekarang ya gadgetnya apa-apa langsung tek gitu ya Mbak ya. Menurut ini nih kita kalau ngomong cyberbullying nih Mbak, bukan how far ya. Sejauh mana sih Mbak mempengaruhi sebetulnya? Ya sejauh mana sih mempengaruhi kalau ngomong cyberbullying itu? Zaman sekarang. Sebenarnya lucu ya Mbak. Pertama itu kan target sasaran dari programku itu sebenarnya siswa SMA. Yes. Tapi masalah dari siswa SMA hingga yang profesional pun sama, bullying. Ini kan berarti kok nggak selesai gitu kan ya soal bullying gitu. Iya benar masalah. Gitu. Jadi sebenarnya lucu juga profesional masih membahas bullying padahal kita pikir itu kelakuannya anak-anak sekolah. Iya, betul masuk akal. Tapi ternyata sebenarnya bullying itu bukan berdasarkan umur. Oke. Tapi bullying itu berdasarkan mungkin bisa aku persingkat, nanti akan kita sering gunakan kata-kata relasi kuasa. Jadi relasi kuasa. Adanya relasi kuasa yang tidak setara. Apa itu relasi kuasa yang tidak setara? Di mana salah satu pihak itu sangat dominan, dan dia menggunakan kekuasaannya untuk kekuasaannya itu tidak selalu jabatan ya. Oh. Bisa jadi secara berkelompok, bisa jadi secara identitas, seperti itu untuk menekan salah satu pihak. Jadi yang saya garis bawah itu dominan ya Mbak ya? Betul. Sejauh mana dominannya maksudnya Mbak? Dominan semuanya bisa jadi dominan. Mulai dari pertama, semisal kamu laki-laki bisa jadi lebih dominan terhadap perempuan. Perempuan apakah bisa lebih dominan? Bisa. Makanya itu bullying juga, kekerasan juga bisa dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Seperti itu. Dan apalagi secara jabatan ya. Iya. Jabatan udah jelas itu sangat bisa menggunakan kekuasaannya untuk ngebully seseorang. Ini nih bahasa dominan nih saya baru dengar Mbak. Bullying itu ternyata kata dasarnya itu dominan ya Mbak ya? Bukan kata dasar. Bukan. Apa yang digaris bawah itu dominannya? Ya, betul. Sejauh mana sih Mbak dominannya itu? Maksudnya kalau saya misalnya ngebully siapa, udah dikatakan ngebully itu sampai mana Mbak? Jika tidak nyaman. Standarnya korban berarti. Betul. Bukan standarnya bukan pelaku bukan. Standarnya itu korban. Makanya penanganan bullying itu seharusnya berpihak pada korban dan berfokus pada penanganan dan perlindungan korban, bukan pelakunya. Karena sebenarnya dari yang sependek ini saya pelajari, pelaku bullying itu salah satu keinginannya itu seeking attention atau mungkin seeking attention apa? Mencari perhatian. Caper ya Mbak, caper ya. Mencari perhatian atau justru lebih mencari kedaulatan bahwa dia itu memang bisa. Dia kuat gitu-gitu ya Mbak. Ya, seperti itu. Menarik. Ngomong soal seeking dari data nih Mbak, kan Mbak, apakah memang sebagian besar itu seeking attention Mbak? Sebagian besar iya Mbak, pun dari yang project aku itu dari anak-anak SMA iya sebagian besar seeking attention untuk semakin meningkatkan kekuasaannya dia, untuk mungkin keluarganya, untuk temannya, seperti itu sih Mbak. Jadi atau mungkin di dunia kalau kita bicara soal cyber, di mana semuanya itu serba anonim. Iya.
Mungkin kalau Mbak lihat di komen-komen Iya, Instagram. Twitter, Instagram, meskipun dia anonim, tapi sekarang itu orang-orang juga cenderung berlomba-lomba untuk kan Mbak ngeliat kan, apalagi sekarang dimana kalau komen itu bisa dapat like. Iya, betul. Nah, semakin dia mendapat like, semakin dia menonjol, dia mendapat like, maka ya semakin bangga lah dia, ya kan Mbak. Nah, makanya itu seeking attention bisa jadi berupa like juga Mbak. Makanya berlomba-lomba untuk mungkin mencari kata-kata bullying atau dianggap guyonan yang menarik mungkin, sekejam mungkin, yang seperti itu sih intinya, yang untuk tujuan mendapatkan like. Apalagi di area cyber di mana orang pengen viral, pengen di retweet gitu kan. Pendapatnya tuh lebih didengar gitu ya Mbak ya. Ngomong sedikit soal seeking attention, apakah kalau dari data, apalagi kita ngomong ya di sosial media, apakah orang-orang yang di sosial media itu termasuk orang yang tidak pernah dianggap di dunia nyata? Ada data kayak gitu ngomong atau enggak? Kita tidak bisa mendata itu karena kebanyakan anonim ya Mbak. Iya, oke. Kebanyakan anonim, kita tidak bisa mendata itu. Dan apakah dia tidak dianggap atau bukan, itu juga belum ada penelitiannya, saya tidak berani mengklaimnya seperti itu sih. Tapi sekedar dia pun sebagai anonim dan mendapatkan likes di quote itu kan, bahkan sampai ada meme kan, don't touch me I'm famous kayak gitu. Ya seperti itu sih Mbak. Ini menarik Mbak, yang menyebabkan orang-orang, sebelum kita masuk lebih jauh ke cyberbullying, apa yang menyebabkan orang-orang tuh menjadi perundung, menjadi orang yang ngebully, atau apa yang menyebabkan orang-orang lebih gampang dibully? Apakah ada potensi khusus nggak kira-kira, misalnya orang ini gampang dibully nih, orang ini gampang dibully nih? Kalau kita bilang orang ini gampang dibully, kalau dari kita tampang misalnya mengidentifikasikan orang ini gampang dibully, maka kita akan victim blaming. Kita akan menyalahkan si korban. Kamu gini sih, jadi kamu gampang dibully, ya nggak sih Mbak? Iya benar. Kalau benar, ini ada ya, karena kan orang mukamu nih bullyable, ada kan ada kayak gitu ya. Itu berarti menyalahkan korban dong Mbak, sama dengan perempuan kamu sih. Iya, nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab, jadi itu seperti itu. Jadi mungkin kita bisa kesampingkan soal itu. Kalau dari pelaku, apakah ada ciri-ciri? Ya bisa jadi pertama, circle bullying atau circle kekerasan itu memang susah diputus karena terbiasa, bahkan mungkin pun di antara kita kalangan profesional di mana sekedar ngebully, jomblo shaming. Iya. Jomblo shaming jangan, nggak boleh. Itu juga bullying, tapi kemudian kita memaklumi itu. Kita terlalu sering memaklumi kekerasan yang terjadi di sekitar kita dengan alasan baper. Kamu sih baperan sih, digituin aja. Ya itu juga termasuk lingkaran kekerasan yang belum kita putus seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mengidentifikasi apakah seseorang itu bisa gampang jadi pembuli, kita lihat dulu lingkungannya, apakah lingkungannya itu memaklumi kekerasan seperti itu, maka itu akan berpotensi. Jadi kita nggak bisa bilang dari orang itu sendiri, tapi dari lingkungannya, entah itu lingkungan kerja, lingkungan keluarga, seperti itu sih Mbak. Cara mutusinnya Mbak? Cara mutusinnya banyak-banyak mengedukasi diri. Kayak gitu, belajar literasi, belajar mengenai kekerasan, bisa sistemik, struktural, banyak memang yang harus. Tapi sebenarnya juga mungkin belajar literasi, bagaimana menciptakan narasi alternatif yang lebih halus bahasanya Mbak ya. Betul, bukan halus Mbak, tapi narasi alternatif itu yang narasi yang berdiri sendiri, yang tidak berpihak kepada isu-isu negatif lainnya. Contoh Mbak, kalau jomblo misalnya tadi. Kalau jomblo misalnya, saya penasaran aja ya, kayak belum nikah gitu kan, kebetulan saya sering dibully kayak gitu Mbak. Nah misalkan nih aku melihat dirimu yang sering dibully, mungkin aku tidak ingin, karena mungkin sudah terlalu tapi aku bisa menciptakan narasi atau menciptakan pemberitaan bahwa being single is better sometimes, atau bukan is better, tapi being single can do a lot of things yang sebenarnya bahkan kamu single atau sudah berpasangan pun tuh not define anything. Bahwa itu tidak mempengaruhi produktivitas, bahwa itu juga seharusnya diperlakukan adil, seperti itu.
Oke, menarik nih. Menarik nih sebagai yang sering dihina soal belum nikah umur 30 aku besok Mbak, kebetulan Mbak. Jadi aku agak-agak gimana gitu. Oke, kalau ngomong bullying memang terlalu luas Mbak. Cuman yang penasaran buat saya tuh memang cyberbullying Mbak. Itu betul-betul ya. Kita buka Twitter, komen ada. Bahkan saya nih Mbak kalau buka Twitter tuh, buka TikTok, sekarang kan mainnya TikTok. Itu saya lebih ngakak baca komennya. Sebetulnya ada konotasi bullying nih gitu Mbak. Cuman kan kita tuh tetap ngakak aja gitu loh Mbak. How sebagai orang yang cukup awam ya Mbak, sedikit awam ya, how we not do that misalnya, atau membatasi hal-hal kayak gitu apa bagaimana Mbak? Apa separah apa sih sekarang bullying di cyber tuh? Separah apa? Cyberbullying itu bisa sangat parah sampai kalau misalkan ingat beberapa kasus sampai ada yang deactivate account, yang bahkan sudah doxing itu sampai menyebarkan data pribadi yang sama sekali tidak relevan dengan isu seperti itu kan, yang bahkan sampai anaknya, ibunya. Kalau misalkan kita lihat siapa Sambo kemarin anaknya juga kena seperti itu kan. Itu kan sebenarnya sudah, apalagi misalkan sampai ya itu menyebarkan data pribadi. Makanya sekarang kalau misalkan ngelihat orang-orang naik motor pun banyaknya yang plat belakangnya kan ditutup ya sekarang, karena mereka nggak mau data, misalkan mereka melakukan kesalahan di jalan raya terus diposting di Twitter terus didoxing pajaknya kayak gitu. Seperti itu sih Mbak, yang parah banget kalau udah sampai ngeluarin data pribadi. Terus itu termasuk bullying Mbak? Doxing itu kekerasan, bukan bullying tapi udah kekerasan. Kekerasan cyberbullying. Iya, cyber violence. Udah masuk cyber violence, menyebarkan data itu. Undang-undangnya ada, maksudnya atau perlindungannya apa? UIT sih, tapi kan UIT sangat karet ya. Tapi karet banget Mbak, itu karet banget. Saya bukan anak hukum aja kayak astaga. Tapi doxing itu aku kurang hafal ya Mbak ya pasalnya, tapi sebenarnya bisa ada pasal bukan UIT itu yang bisa digunakan untuk penyebaran data pribadi di internet. Misalnya data kita kan udah tersebar seperti itu sih. Betul. Apa namanya Mbak? Kalau kita ngelihat cyber, kita ngomong bullying kan ada pelaku yang dominan ya. Apakah kalau saya ngelihat soalnya di internet itu kadang-kadang cuma iseng Mbak, seeking attention tuh cuma kayak dapat like atau enggak biar suaranya didengarkan. Kalau saya tuh termasuk tipe orang yang misalnya ada yang nge-tweet atau ada yang menurutkan saya ekonomi Islam Mbak. Jadi kalau ada yang nge-share tentang hal-hal yang berbau ekonomi Islam, sekarang saya tergerak suka gatel untuk tidak komen Mbak. Yang paling sering adalah tidak gatel untuk komen. Saya tuh tipe orang yang gatel kalau pengen komen Mbak. Cuma sekarang saya membatasi, saya komen-komen yang agak tidak sadar itu berhubungan dengan ekonomi Islam misalnya, atau misalnya yang berhubungan dengan yayasan misalnya, karena saya intuit gitu. Kan kalau sejauh mana sih Mbak, maksudnya kita meminimalisir hal-hal kayak gitu, sementara ada informasi yang ada misgap misalnya, terus ada tidak sampai aku bingung membahasakan, tidak sampai bikin gatel untuk tidak dikomen itu sampai mana Mbak? Maksudnya biar tidak pertama kalau ini berarti untuk kontrol ke diri kita ya Mbak ya, pastikan info yang akan kita berikan itu valid pertama. Oke. Valid, dan kedua memang relevan dengan isu itu yang berkaitan dengan itu, karena kadang ada yang komen tuh kayak ya itu profile picture-nya jelek banget sumpah, yang kayak gitu kan. Itu kan berarti nggak relevan gitu. Buat apa ngabisin tenaga untuk itu, mendingan ngasih ilmu seperti itu. Atau kalau memang setuju ya celebrating the good things gitu kan. Misalkan memang isunya yang di situ bagus disebarkan, itu masih nggak apa-apa sih Mbak. Ya, tadi kan kita sudah ngomong sebagai korban ya, sebagai korban untuk sebagai pelaku untuk tidak terlalu bisa membullying. Apakah sebagai korban kita punya korban itu ya Mbak ya, korban di sosial media ya Mbak ya? Iya. Untuk tidak meminimalisir ketika kita dibully di sosial media. Nah, soalnya gini Mbak, di sosial media kita nggak tahu tiba-tiba tuh kayak gitu aja, tiba-tiba ada orang lewat terus membuli kayak gitu. Kadang cuma potongan video kan Mbak, nggak lengkap kan kalau sosial media tuh. Sebagai korban tuh misalnya amit-amit nauzubillah kita jadi korban, gimana Mbak? Nah, pertama itu kalau misalkan dirimu perempuan, kamu bisa melapor karena ada yang namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Yang itu termasuk bullying, salah satunya itu bisa diakses ke carilayanan.com. Carilayanan, aku masukin di sini ya guys ya. Carilayanan.com itu layanan dari teman-teman di Jakarta
yang nanti itu kayak directory bisa mengadu kemana seperti itu, termasuk ke semisal ada katakan doxing, penyebaran data pribadi, semisal katakan sekarang tuh kan banyak revenge porn seperti itu, bisa mengakses ke situ, termasuk layanan mental health, perlindungan diri di saat perlindungan mental ya di saat setelah terkena itu bisa diakses di situ, dicari layanan.com. Oke, tadi tuh cyberbullyingnya patokannya adalah si korban, apakah dia merasa tidak nyaman atau enggak ya? Ya betul. Gimana dengan stigma masyarakat kalau ya kamu yang salah gitu, apalagi cyberbullying itu abu-abu banget mbak ya, abu-abu banget gitu. Iya. Gimana kita kayak kamu loh salah, apalagi udah korban kan pas udah kena mental, udah down mentalnya, terus udah kena bullying, terus ada statement kayak gitu, how we make it better bahasanya? Itulah kultur dari penyalahan korban gitu kan ya, victim blaming, apalagi perempuan gitu kan. Ya benar, ya kultur ya. Itulah kultur yang memang harus kita tuntaskan, harus kita sudahi kultur menyalahkan korban seperti itu. Sebenarnya banyak yang bisa kita coba kita usahakan agar menciptakan ruang aman dalam berinternet, dalam ruang kerja termasuk WhatsApp itu, jika Mbak mengalami perundungan via WhatsApp itu termasuk cyberbullying Mbak, karena WhatsApp itu termasuk sosial media, not private thing. No, sosial media. Sudah termasuk sosial media sebenarnya WhatsApp itu. Seperti itu, karena WhatsApp itu sudah bukan messenger, tapi kalau misalnya bisa jadi katalog bisnis kan, seperti itu, dan bisa banyak orang. Itu termasuk cyberbullying, dan itu juga sebenarnya katakan kita bekerja selama-lamanya iman dalam WhatsApp group ya. Yes. Itu kita bisa sebagai admin, misalkan sebagai admin atau sebagai anggota grup bisa meminta bagaimana tata tertib ruang aman bagi seluruh anggota yang ada dalam WhatsApp group itu. Nah, kita bilangnya kode etik ya. Yes. Kode etik itu mulai dari rekomendasi rekomendasi agar tidak tercipta kekerasan, cyberbullying itu tadi, rekomendasi juga untuk penanganan korban jika ada yang mengalami kekerasan, dan yang harus dipastikan itu adalah bahwa penyelenggara yang ada di situ, entah itu admin, entah itu yang katakan manajer di sebuah kantor, itu juga berpihak pada korban. Seperti itu. Berat ya Mbak ya? Iya, karena ada kata-kata berpihak sama korban Mbak. Iya. Ada dua kata yang aku harus garis bawah adalah berpihak sama korban dan dominan. Ini kan pure dari konsep kepalanya si korban ya Mbak ya. Maksudnya gini. No, I mean like itu tuh cuma pelaku yang jadi validasi kita tuh korban gitu loh. Nah, belum tentu orang tuh yang ngebully tuh it's small step. Dalam kasusku itu ada dalam kasusku tuh ada tindakan, ada salah satu tim kerjaku yang mengalami kita bilangnya itu pelecehan seksual, tapi mungkin sebagian orang bilang cuma gitu aja kok. Iya, sering banget kayak gitu Mbak, sering banget. Cuma gitu aja kok kamu bilang pelecehan seksual gitu kan. It's so common, tapi kenyataan memang dia mengalami trauma. Nah, itu dia. Kita tidak tahu di saat orang itu mengalami kekerasan, cyberbullying, kita tidak tahu katakan apakah itu memicu trauma sebelumnya. Iya, trigger ya Mbak ya. Betul. Nah, itu dia cukup mengalami trauma sampai dia nangis saat itu, dan aku alhamdulillah waktu itu bisa langsung memberikan rekomendasi ke psikolog, dan ternyata setelah digali cukup berat, dan itu berarti benar bahwa meskipun tindakannya sangat simpel, tapi layer trauma yang dialami cukup dalam. Ya mungkin karena ke trigger itu Mbak ya, maksudnya betul. Kita nggak tahu masa lalunya orang itu kayak gimana. Betul, iya sih. Dan itu butuh 6 kali sesi kurang lebih untuk. Padahal statementnya paling cuma statement di WhatsApp gitu aja Mbak. Waktu itu ada tindakan tapi benar-benar mungkin orang-orang pasti bilang hanya seperti itu saja, hanya menunjukkan keramahan. Oke, saya juga tapi pernah. Tapi itu kan tidak di luar
seizinnya dia Iya, iya. atau kalau misalnya bahasanya sekarang tidak ada konsennya. Dulu di NGO saya yang beberapa yang lalu tuh ada case yang mirip gitu loh Mbak. Sampai itu yang turun langsung dari Prancis kan, kita kayak Kanada ya, yang terus langsung dari Kanada. Mungkin kelebihannya di NGO adalah mereka concern sama human rights ya Mbak ya. Belum tentu. Ada yang ada salah satu NGO lain yang Soalnya saya pengalaman di NGO tuh hampir semua NGO, di 2 NGO yang saya cukup itu mereka kalau kita naik tahap selanjutnya ada kayak sex education, soal gimana tidak kebuli dan lain sebagainya, terus human rights, ada rata-rata sih di NGO yang 2 saya ikutin ada naik tingkat kayak gitu sih Mbak. belum tentu juga. Belum tentu ya. Oke, kirain ada kayak gitu. Sekali lagi tergolong tergantung pemegang kebijakannya dan yang berani advokasinya. Gitu sih Mbak. Ngomong-ngomong ini saya dulu di aktivis Mbak, di aktivis mahasiswa. Jadi di pelecehan biasa tuh banyak yang berakhir dengan damai. Maksudnya banyak berakhir dengan damai, terus ujung-ujungnya dinikahin. Kisah ya Mbak ya, hal-hal kayak gitu tuh. Kalau di cyberbullying gimana untuk berakhir dengan damai atau bagaimana? Nah, itu pertama kita harus menyediakan mediator dan psikolog biasanya. Bisa jadi LBH, bisa jadi dari Women Crisis. Kalau aku kan perempuan ya, jadi Women Crisis Center, bisa jadi LBH seperti itu. Nah, selesai atau tidaknya itu sebenarnya tidak tergantung mediator itu atau pelakunya apalagi, tapi tergantung dari korbannya. Apakah menurut dia itu sudah selesai? Makanya pun di saat aku memproses temanku yang terkena kejadian itu, aku menanyakan ke dia, kamu mau kejadian ini diproses hingga bagaimana? Oke, apa sampai dihukum, apa sampai cuma permintaan maaf gitu ya? Karena sekali lagi bagaimana ujungnya itu kita harus minta izin ke korbannya. Karena sekali lagi kita harus berpihak pada korban. Oke. Tadi ada yang cukup menarik, Mbak, kan yang di woman-nya ya, concern di woman enggak? Ya, perempuannya. Ini kalau ngomong sosial media ya, itu kan cewek tuh paling banyak disalahkan soal, menurutku jangankan di dunia nyata, jangankan di dunia cyber ya, di dunia sosial, di dunia itu kan paling banyak yang jadi stigma tuh akhirnya ke masyarakat gitu, ke perempuan. Kalau di cyber gimana Mbak? Ya sama, kekerasan berbasis gender online tuh sebenarnya ternyata semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ada, silakan disimak Catahu atau catatan tahunannya Komnas Perempuan. Itu nanti aku masukin link di sini ya guys ya. Komnas Perempuan ada catatan tahunannya, itu memang meningkat sampai ribuan yang melapor terutama saat pandemi. Seperti itu, terutama saat pandemi kemarin. Kira-kira kenapa Mbak yang pandemi itu agak besar? Tentu saja karena kita menggunakan online semua daring semua seperti itu. Dan perempuan semakin menjadi sasaran empuk, pertama karena tentu meskipun di dunia nyata ataupun cyber, perempuan tuh masih menjadi pihak yang dilemahkan. Bukan pihak lemah ya, yang dilemahkan. Seperti itu. Guys. Dan ada banyak tindakan seperti revenge porn itu tadi, terus perempuan, bahkan aktivis-aktivis perempuan itu juga jika jika diserang dengan dengan user yang lain, itu juga tidak lepas dari gender mereka, seperti ngapain sih aktivis perempuan ini bisanya cuma gini aja, bisanya cuma mabuk sama nge-seks aja. Iya, akhirnya ujungnya iya benar. Terus kalau laki enggak gitu kan. Jadi memang itu kita sudah dilemahkan dan semakin menjadi korban kekerasan itu tadi. Oke. Iya, benar. Bahkan ada aktivis perempuan salah satu temanku di Jakarta yang akhirnya udah balik lagi ke Australia, itu dia sampai diancam dibunuh, diperkosa, seperti itu sih Mbak. Jadi memang berat jadi perempuan itu guys.
Berat jadi perempuan guys. Kalau di dunianya masih patriarki. Iya ya betul, kan, Mbak? betul. Jangankan jauh-jauh Mbak, aku yang masih dosen saya ngerasa saya aktivis mahasiswa ya Mbak ya, maksudnya bukan yang aktivis banget anu ya, cuman melawan stigma itu di masyarakat sendiri tuh saya tetap ngos-ngosan Mbak bawaannya Mbak, apalagi stigmanya belum ngapain sih kamu gitu, jangankan gitu Mbak, kebetulan saya sudah master, saya mau lanjut S3 aja pertanyaannya orang-orang tuh kamu yakin gak mau nikah dulu kayak gitu Mbak, hal klise kayak gitu kan ya di masyarakat tuh. Makanya sebenarnya itu salah satu cara supaya kita tidak selalu menjadi pihak yang dilemahkan itu adalah pertama diperbanyak keterwakilan perempuan atau kelompok rentan lainnya dalam membuat keputusan. Gitu, dalam membuat keputusan, dalam pejabat, dalam apa ya, membuat keputusan dimanapun ya Mbak, termasuk di kantor. Terus perbanyak juga diskusi-diskusi yang menampilkan keterwakilan perempuan atau kelompok rentan lainnya dalam sebagai pembicara. Makanya kan aku selalu cukup keras dalam all male panel gitu kan. Laki semua itu semua pasti aku komentarin seperti itu, dan supaya tidak lagi dengan banyaknya perempuan atau tidak adanya lagi all male panel, nggak ada akan semakin berkurang kata-kata yang perempuan kok di luar terus, perempuan kok ngurusin ini kayak gitu sih, itu minimal lah. Agak iya sih, saya relate sih jadinya kita ke isu yang lain ya. Saya relate sih Mbak, soalnya memang korban bullying di dunia nyata sama di dunia cyber memang banyak perempuan Mbak. Ya betul. Memang tapi Mbak, justru yang ini kalau ngomong saya di cyber ya Mbak ya, yang banyak komen itu pasti ibu-ibu, kasus kalau sih menurut saya bukan banyak perempuan gak sih Mbak kalau ngelihat yang komen pedes-pedes itu di sosial media tuh? Sama aja sih Mbak sebenarnya, mungkin karena itu bisa jadi berangkat dari kita dari kita yang kayak fokus ke ini perempuan tapi kok mulutnya kayak gini. Ya kayak gitu Mbak. Masalahnya gini, kita itu juga selain dalam masyarakat yang patriarki, kita juga dalam masyarakat yang misogini. Dimana banyak kebencian yang timbul karena dia itu karena kebencian yang timbul karena gender, jadi karena perempuan. Jadi bahkan perempuan pun sendiri masih merasa aneh melihat perempuan yang katakan tidak seperti biasanya menurut kacamata dia, seperti itu. Jadi ya masalahnya udah mengakar banget sih Mbak ya. Iya, Nah, kita juga tidak tahu gini, perempuan dan laki-laki, orang kalau nganggur itu kan emang mostly bakal melakukan hal yang tidak berguna ya. Penting ya. Ini nih Mbak, gimana kita ngadapin cyberbullying? Gimana apa? Cara ngadapin cyberbullying? Cyberbullying pertama ini kamu melihat kapasitasmu. Ini sebagai apa nih, sorry? Maksudnya meminimalisir untuk tadi saya bilang sebagai korban atau sebagai orang yang melihat? Bot? Dua-duanya? Dibedain Mbak. Ayo yang mana dulu? Sebagai orang korban deh, karena kan kadang-kadang tuh jadi korban tuh apa ya? Nggak sengaja kadang-kadang Mbak, kalau jadi paham nggak sih, kayak misalnya kasusnya Sambo misalnya kita bahas, anaknya kan nggak salah apa-apa sebetulnya, atau dalam kasus yang akhir-akhir ini viral nih siapa ya, itu aja cuma bisa Sambo, kita kan nggak bisa cyber kalau soalnya saya ngeliat gini, kalau bullying offline misalnya, kalau bullying offline tuh kita tuh masih bisa menghindari Mbak, masih bisa menghindari. Tapi kalau bullying online kan kita nggak bisa menghindari karena sosmed Mbak, yang almost 24 hours we touch the things gitu loh. Ya udah, pertama gini, kalau misalkan sebagai korban ya, korban pertama relate nggak yang dibully gitu, cek kapasitas diri. Kalau psikologku selalu bilang jika menghadapi orang sulit, yang dari ini termasuk pembuli, itu selalu 3, hadapi, atasi, hadapi, kuasai, atau lari. Misal kapasitas dirinya cukup untuk menghadapi atau untuk membalas atau untuk memberikan info yang lebih relevan, ya hadapi, dibalas. Oke. Tapi nggak semua orang punya mental yang kayak gitu ya. Betul, makanya aku selalu bilang cek kapasitas diri. Kedua, kuasai ya. Kuasai itu maksudnya berusaha, jadi hadapi bisa membalas yang sama, kuasai itu bisa mencoba lebih keras lagi untuk membenarkan, pokoknya debat sampai habis. Kayak gitu. Itu. Atau mungkin hal lain yang bisa meminta dia minta maaf, si pelaku. Seperti itu. Itu mengecek kapasitas diri. 3, lari ya berarti udah tutup sosmednya, nggak peduli, seperti itu.
karena kapasitas orang beda-beda ya. Betul. Kalau yang artis yang sampai ke, misalnya kalau artis bisa sampai ke polisi karena mereka kan punya mungkin duit lebih itu gitu kan. Mbak kuasai itu Mbak. Oke. Tapi buat sebagian orang yang tidak punya duit bahkan tidak punya mental, lari aja. Bisa coba lari dan selamatkan diri. Bisa cari langsung ke psikolog, LBH untuk diri ya Mbak. Iya. Tapi itu. Ini nih Mbak, standarnya sejauh apa sih Mbak? Nggak bisa bilang ya. Karena tergantung diri sendiri juga Mbak. Gitu. Dan kalau misalkan dan juga tergantung dari bullyingnya itu tadi ya, apakah sampai kalau misalkan dalam bahasan gamenya damage-nya seberapa? Iya. Damage-nya seberapa? Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya sudah terbiasa dengan belum nikah umur 30. Jadi kalau buat sebagian orang, kalau saya sudah menyinggung perasaan itu sudah termasuk bullying berarti Mbak. As soon as tidak menyinggung. Yeah. Kalau tidak menyinggung saya, berarti bukan. Gitu. Berarti tuh tapi sebenarnya itu bukan hal yang perlu dibenarkan juga karena buat kita mungkin nggak masalah, tapi di luar buat teman-teman lain bagaimana. Makanya semisal kita pun masih oke dengan guyonan itu, tapi tidak oke jika guyonan itu ada di dalam kantor. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah minta ke atasan atau minta ke yang pemegang kebijakan dalam kantor tersebut untuk untuk mengatur hal-hal seperti ini. Seperti itu sih. Kan ada pencegahan Mbak untuk adakah pencegahan untuk korban biar misalnya kita kuatkan mentalnya atau kayak gitu-gitu, ada nggak? Ini pencegahan ya Mbak ya? Atau nggak ada ya Mbak? Pencegahan untuk korban tuh maksudnya biar misalnya nih baik. Sekali lagi itu tidak berpihak pada korban. Semuanya. Bukan. Ini kan ngomong soal mental ya Mbak. Ini kan ngomong soal mental. Apakah ada biar dia mentalnya lebih kuat? Apakah kita harus mengedukasi? Bukan tidak berharap untuk jadi korban ya Mbak ya? Tidak berharap dia jadi korban misalnya. Tapi untuk menguatkan mental orang itu biar tidak gampang terbuli. Tidak bisa seperti itu Mbak, karena yang namanya mental kan bisa berubah-ubah. Iya kan, kita nggak tahu dia saat itu sedang sedih atau enggak. Misalkan gini nih, aku udah kelihatan sebagai orang yang tatak gitu ya, udah yang tegar, yang kuat, bahkan aku emang cenderung dominan. Tapi mungkin di satu ada saat dimana aku katakan anakku sakit terus aku lagi down-downnya, terus aku dikasih guyonan yang biasa aja. Iya. Seperti itu kan, ya who knows. Kalau buat pelaku maksudnya kita gimana mengeduket pelaku biar tidak jadi pelaku gitu maksudnya Mbak. Dengan tadi Mbak bilang kan baca, edukasi diri, cari jangan nganggur deh sebenarnya. Tolong digaris bawain, jangan nganggur guys. Cari kesibukan lain. Disuruh overwork tuh. Iya. Enggak. Bukan disuruh overwork. Tapi saya bikin podcast, saya punya podcast pribadi itu gara-gara pandemi 2020 kemarin yang saya harus saya kan kebiasa ngomong sama orang, terus tiba-tiba jegrek pandemi, saya nggak ngomong sama siapa, saya bikin podcast. Jadi lakukan hal-hal yang bermanfaat lah menurutku guys. Jadi poinnya jangan nganggur ya Mbak, karena nganggur itu berpotensi untuk cyberbullying Mbak, tanpa sengaja atau tidak sengaja. Sama sebenarnya itu sih Mbak, harus ada peraturan yang menegaskan itu. Gini deh, nggak ada peraturan apakah di lingkungan kerja, di lingkungan tempat Anda berkegiatan itu ada SOP anti kekerasan yang jelas. Jadi semisal tidak ada, katakan Mbak atau teman-teman bukan sebagai pemegang kebijakan, ajukan itu. Ini kalau di kantor, di kampus, di sekolah itu harus ada lebih detail ya berarti Mbak. Betul. Kadang-kadang ada tempat yang sudah ada SOP anti kekerasan, termasuk kekerasan seksual, tapi bullying juga seharusnya ada. Itu aja kadang masih pasal karet. Masih sering ada bullying, apalagi kalau nggak ada. Gitu sih. Oke. Rules itu penting ya Mbak ya. Menarik. Dan SOP-nya itu seharusnya pertama yaitu bagaimana penanganan dan perlindungan korban setelah mendapatkan itu. Karena selama ini selalu itu berfokus pada pelaku sebaiknya diapakan. Oke. Sangat sedikit pada penanganan korbannya setelah mendapatkan perlindungan itu bisa dikelola seperti apa. Gitu sih Mbak. Karena trauma ya Mbak ya, ngomong trauma ya Mbak ya. Iya. Ngomong trauma tuh kadang bisa diem, kadang bisa kita ke-trigger, cuma hal-hal lihat semut jalan aja bisa bikin trauma ya Mbak ya.
Oke, apalagi ngomong bahkan iya sih banyak sih kita lihat sosial media apa akun-akun Instagram, sorry, selebgram ya, Bah, namanya yang sampai akhirnya tidak jadi selebgram lagi. Ya, cancel culture, Iya, ya. Di K-pop banyak banget Mbak cancel culture itu. Iya ya, Di K-pop. bukan nggak, tapi ya memang tindakan cancel culture itu cukup cukup ekstrim. Iya. Misal nggak suka ini misalkan yang ini melakukan kesalahan, terus habis itu ya udah kita tidak akan mengakses dia lagi. Menurut saya pribadi itu berhak sih jika ada cancel culture itu termasuk bullying, Mbak? Tidak juga, bukan bullying, karena itu sebenarnya adalah keputusan si user dong. Katakan nih kasusnya Gofar Hilman. Iya. Itu lalu kemudian kita meng-cancel dia. Ya masalahnya dia selama ini podcastnya juga tentang banyak soal seksualisasi perempuan seperti itu, dan menurutku memang itu hal yang pantas untuk kita meng-cancel konten-konten seperti itu agar tidak terjadi yang serupa seperti itu kan. Betul ya. Jadi sebenarnya cancel culture itu dibanding demo, bahkan sekarang cancel culture itu lebih ngefek sih daripada demonstrasi di era sekarang ini. Iya benar. Kalau ada artikelnya kok. Iya di K-pop, soalnya K-popers ya Mbak ya. Maksudnya saya K-pop sampai mereka benar-benar memiskinkan orang-orang. Jadi kan mereka nggak dapat hak tayang dan lain sebagainya. Menurut saya kalau dibandingkan sama K-pop itu masih jauh Mbak Indonesia. Indonesia masih jauh banget. Tapi kalau Gofar Hilman tuh karena saya pengikutnya dan dulu cukup ngefans Mbak sebetulnya. Jadi saya tahu sedikit banyak lah Mbak. Oke Mbak, closing statement Mbak. How we stop cyberbullying? Itu. Atau ada closing statement apa? Atau ayat atau apa? Sebenarnya terus ke cyberbullying itu pasti akan terus berkembang, apalagi di dunia anonim, dimana orang bisa seenaknya menjadi siapa saja. Nah, perbanyak literasi diri dan batasi diri untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan mudarat. Nah, apalagi 2024. Iya. Lebih banyak lagi. Oh iya. Lebih pada 2019 akan lebih parah menurut Mbak? Iya. Polarisasinya tidak seperti 2019. Polarisasinya tidak seruncing 2019, tapi bullyingnya akan lebih banyak. Gitu. Karena sudah dimulai. Iya, sudah mulai ada hawa-hawanya Mbak ya. Oke guys. Oke guys. Kalau bisa stay away aja dari sosmed. Semisal bisa lakukan detox sosmed dulu deh. Berjarak dulu dari sosmed. Kalau aku cukup susah sih banget gitu. Sekarang aku sudah mulai meminimalisir untuk tidak komen. Maksudnya untuk tidak, dulu tuh gatel aja tangan saya tuh untuk tidak komen tuh. Cuma sekarang udah meminimalisir. Saya beberapa kali ada plot twist sih Mbak dalam dalam internet itu. Kita kasus JIS, Jakarta International School, di mana ternyata ya itu plot twist terbesar. Terus habis itu yang anak perempuan dibunuh, yang melapor, anak perempuan di Bali yang dibunuh, yang hilang terus dibunuh sama mama tirinya sendiri ternyata. Oh iya. Itu kan plot twist ya. Iya banyak gitu. Minimalisir sih. Dan nggak usah urusin rumah tangga orang lain. Iya udah. Jangan ikut campur, jangan kepo, minimal jangan kepo ya Mbak. Kepo itu berawal dari semuanya Mbak ya. Jangan kepo guys. Tahan jempolnya, think before text. Iya, tahan jempolnya dan jangan kepo gitu. Karena semua berawal dari kepo ya Mbak ya. Iya. Ya itu sih think before text itu sih Mbak. Pikir sebelum nge-text. Oke Mbak, thank you Mbak. Mbak dipanggil apa? Ratu Fitri? Oh thank you Mbak Ratu mau join di podcast kami di Imbas Bercerita untuk kesempatannya. Amin. Ini podcast kedua kayaknya. Kita masih memang fokusnya di SDM Mbak. Jadi kebetulan memang kita pengen yang berbau ringan-ringan, tapi itu adalah artinya Mbak ya, kita ngomong SDM gitu loh Mbak. Iya. Dan bullying itu memang harus kita bahas karena penting banget. Orang tuh suka lupa untuk selalu ngomong pengembangan diri, tapi lupa ada titik-titik tertentu kita manusia tetap sensitif. Cuma mengembangkan diri kalau akhirnya tidak dikembangkan. Iya benar. Karena kalau akhirnya tidak bisa berkembang Iya. Karena kita berusaha untuk mengembangkan diri, tapi kalau ada titik-titik yang bikin down itu kan juga down lagi ya Mbak ya.
Thank you Mbak Ratu, thank you Sama-sama, Mbak coming di podcast Imbas Bercerita. Nanti insya Allah kita berkabar lagi ya Mbak ya, kita datang lagi. Nanti akan ada di YouTube, di YouTube nanti sama Spotify. Nanti saya taruh di bawah sini linknya. Thank you Mbak Ratu. Sama-sama Mbak. Dadah. Bye-bye. Thank you.